尽快把消息传出去。果然想生擒我犹大长老的，我却不尽全力，飞而不出小招。Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 264 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Kabar pembantaian Xiao di pegunungan Dewa Obat langsung terdengar oleh para tetua klan, sehingga mereka segera mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Meskipun di momen ini, seorang tetua kita panggil aja Kapi menyarankan untuk membunuh Xiao, namun Bambang menolak saran tersebut dengan alasan kalau Huang bisa mereka gunakan sebagai umpan. Terlebih lagi, Meng Tianzhen pastilah akan bertindak jika mengetahui muridnya dalam bahaya. Meski ucapan barusan memanglah benar, hanya saja Kapi menegaskan Bambang tidak melihat Huang sedang menuju area pemakaman misterius dan berbahaya yang katanya berhubungan dengan asal-usul alam domain asing. Bahkan ramalan mereka sekalipun tidak bisa menembusnya, sehingga sudah membuktikan jika Huang benar-benar menghilang di area tersebut, maka rencana yang mereka susun tidak akan berjalan sesuai harapan. Di tengah-tengah percakapan tersebut, Kong Tuo sekaligus tetua klan kekaisaran mengatakan tujuannya datang ke tempat ini untuk dua hal. Pertama, menemukan harta karun untuk mendukung rencana besar leluhur kuno. Kedua, menjadikan Xiao sebagai umpan untuk membunuh ketua agung alias Meng Tianzhen. Sambil meminta para tetua untuk bersabar, Bambang menegaskan dirinya telah mengirim banyak pasukan untuk menyusup ke dalam pegunungan Dewa Obat, sehingga mereka hanya tinggal menunggu waktu membawa pulang mayat Huang. Di sisi lain, meski King Xiao tanpa sengaja menemukan pohon Dewa Langit, namun dia merasa janggal melihat aura kematian berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga menandakan pastilah ada sesuatu keanehan di bawah tebing. Dan ternyata kehadiran pasukan domain asing jelas mengejutkan Xiao. Bahkan Udin bersama rekan-rekannya meminta Xiao untuk suren aja kalau masih pengen hidup. Meskipun Xiao menolak suren sebelum baku hantam, namun Ucok menegaskan jika bukan karena perintah dari tetua domain asing untuk membiarkan Huang tetap hidup, kemungkinan dia sudah lama jadi butiran debu. Oleh sebab itu, Ucok segera melepaskan teknik kurungan untuk mengurung Xiao. Kemudian dilanjutkan dengan teknik segel formasi kuno. Tapi sayangnya, ledakan barusan justru memunculkan aura kematian di lokasi pertempuran, bahkan memperlihatkan sebuah peti mati dari pemakaman kuno yang dikenal dengan sebutan prajurit makam, serta memiliki kekuatan luar biasa hebat, sehingga membuat pasukan domain asing ketar-ketir jika harus melawan prajurit makam. Tepat di saat aura kematian dalam peti mati mencoba membunuh seorang anggota dari domain asing, King Xiao segera memanfaatkan situasi untuk mencari informasi dari orang tersebut, di mana ternyata
mereka mendapatkan tugas untuk menangkap Huang dan memaksa Tetua Agung keluar meninggalkan tempat meditasi. Fakta barusan langsung menyadarkan Si Hao jika pasukan tersebut memanglah sengaja menjadikannya sebagai umpan. Oleh sebab itu, dikarenakan tidak ingin mengambil resiko, Si Hao lantas memutuskan pergi menjauh dari lokasi tersebut. Sementara kelompok pasukan domain asing masih berjuang keras menahan kemampuan prajurit makam dan ternyata... Kematian rekannya jelas mengejutkan Huang Su, sehingga dia memutuskan segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya, aura kematian yang dilepaskan prajurit makam berhasil menghentikan pergerakannya, bahkan membuat Huang Su tewas di tempat ini. Tidak berselang lama, ketika rombongan klan kekaisaran berpatroli untuk mencari harta karun, mereka tanpa sengaja melihat Huang lagi dikejar-kejar sama aura kematian, sehingga dia berniat untuk melakukan pengejaran. Tapi sang pemimpin memintanya agar tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Pasalnya orang yang diincar prajurit makam akan tewas di tangannya. Meskipun mereka mendapatkan perintah dari 5 Supreme Bank untuk menangkap Huang, namun dikarenakan hal itu adalah tugas Huang Su, sang pemimpin menyarankan si bawahan untuk menemukan harta karun terlebih dahulu. Dalam situasi terdesak, bahkan tidak bisa menahan diri, King Si Hao lantas mengeluarkan pedang guntur sehingga membuat prajurit makam kena mental dan tanpa terduga bertekuk lutut di hadapan Si Hao. Meski terkejut mengetahui fakta bahwa prajurit makam ternyata menyembah energi pedang, bahkan Si Hao tidaklah mengetahui asal-usul pedang tersebut dan bisa-bisanya membuat prajurit makam tunduk. Namun mengingat posisinya dalam bahaya serta paling disegani oleh domain asing, King Si Hao lantas berniat untuk memanfaatkan situasi mengajak prajurit makam ikut bersamanya. Ujang alias prajurit makam menegaskan, Si Hao hanyalah persinggahan kecil dalam perjalanan sang pemilik pedang tak terbatas. Inilah yang menjadi alasan kenapa Ujang tidak bisa ikut bersama Si Hao. Tidak menyerah mendengarkan penolakan tersebut, Si Hao kembali mengatakan, jika Ujang pergi meninggalkannya seorang diri, maka bisa dipastikan dia telah mengkhianati energi dalam pedang, bahkan membuatnya terkepung oleh pasukan domain asing. Tepat di saat Ujang merasa kebingungan, Si Hao menjelaskan, hal itu karena prajurit makam terlalu lama di bawah tanah, sehingga tidak mengetahui perubahan dunia. Selain ada sekelompok orang yang kerjaannya menggali dan merampok makam kuno, ada juga sekelompok orang mencuri mayat dan merebut harta. Untuk meyakinkan Ujang, King Si Hao menambahkan, sekelompok orang tersebut dipimpin oleh Yu Tao bersama Anlan, di mana Anlan seringkali mengoleksi prajurit makam, sedangkan Yu Tao paling suka menggali prajurit makam untuk dijadikan pajangan rumah seperti tanaman hias. Terlebih lagi jika Si Hao benar-benar tewas dan energi pedang jatuh ke tangan mereka, kemungkinan besar akan digunakan untuk membuka peti mati kuno, sehingga King Si Hao meminta Ujang untuk menemani pedang ini sepanjang perjalanan. Dengan penglihatan mata ilahi, Ujang mengetahui 50% ucapan Si Hao adalah kebenaran dan setengahnya lagi adalah sebuah kebohongan. Tapi demi energi alias embrio pedang, Ujang pada akhirnya bersedia ikut bersamanya, serta meminta Si Hao untuk memimpin jalan. 必须尽快把消息传出去。果然想生擒我右大长老，我却不尽全力，飞而不出小招。 Tepat di saat kelompok domain asing merasa di atas angin kalau Huang sudah terkepung di tempat ini, Ujang lantas mengeluarkan aura kematian untuk membunuh mereka di tempat ini, kemudian meminta Huang untuk mengikutinya.
Namun mengingat Huang masihlah ada kabar penting yang harus disampaikan ke wilayah perbatasan, dia segera menanyakan hal tersebut. Tanpa basa-basi, dengan mengandalkan satu kibasan tangan memanggil ribuan tulang mayat, Si Hao mampu menyampaikan pesan tersebut kepada Meng Tianzhen. Meski ada 5 Supreme Being di pegunungan Dewa Obat yang menjadikannya sebagai umpan, hanya saja dengan kerjasama prajurit makam, masalah ini dengan mudah ditangani. Oleh sebab itu, King Si Hao meminta sang tetua agar tidak mengirim bantuan. Singkatnya, sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan Ujang, Si Hao kembali menanyakan, bukankah Ujang pernah bilang pohon Dewa Langit di area pemakaman tidak hanya satu? Ujang menjelaskan, setelah melewati pegunungan Dewa Obat, lokasi tersebut merupakan titik pertemuan antara hutan binatang surgawi dan area pemakaman kuno. Meskipun tempat itu adalah jalan buntu yang dikepung 3 penjuru, bahkan tingkat kematiannya mencapai 90%. Namun mengingat area tersebut merupakan titik yang pernah diberikan Yulong dan memanglah tujuan perjalanan Si Hao kali ini, dia meminta Ujang menuju lokasi tersebut. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 264 ya guys ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu dan akan kita lanjutkan lagi pembahasannya di hari Jumat depan. See you next time guys. It's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.